Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 oleh saya, CGP Angkatan 9, Yulia Fitri SPDMP, SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Tokoh utama dalam tugas ini adalah Supervisor, saya Yulia Fitri SPDMP SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Coach yaitu Ibu Yulina Sari SPDI SDIT Masyitah. Dan sebagai coachi yaitu Ibu Nadia Fadila MPD SD Negeri 03 Pakan Labuah. Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Yuli. Bagaimana keadaan Bu Sari pada sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yuli. Bu Yuli apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke Bu Sari, pada sesuai yang kita rencanakan ya, pada hari ini Bu Sari kita akan melakukan observasi dan Bu Sari akan melakukan proses coaching ya. Betul. Saya akan melakukan observasi terhadap apa yang Bu Sari lakukan. Sebelum melakukan proses coaching nih Bu Sari, ada sedikit hal yang harus kita diskusikan ya Bu Sari. Boleh Bu Sari? Boleh, silakan. Pada saat coaching Bu Sari, nanti saya akan mengamati antara coach dan coachingnya, dan saya akan menilai sesuai dengan bukti penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Sebelum itu Bu Sari, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin saya amati nanti atau yang akan kita kembangkan di saat coaching nanti? Baik Bu Yuli, untuk proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama kehadiran penuh untuk si coaching. Ya. Kemudian saya berusaha untuk menggali kompetensi mendengar aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot untuk si coaching. Di antara 3 kompetensi yang Bu Sari sebutkan tadi, kira-kira ini mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi? Dari ketiga kompetensi itu saya minta tolong Bu Yuli untuk mengamati saya pada bagian membuat pertanyaan yang berbobot Bu Yuli. Karena saya rasa di bagian itu yang saya butuh untuk diamati oleh Bu Yuli sebagai supervisor itu. Jadi nanti saya akan mengamati bagian yang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Sari ya. Oke, kira-kira indikator ketercapaian apa nih yang ingin Bu Sari capai di sini? Ini pertanyaan yang berbobot ini. Oh iya, indikator ketercapaiannya yang ingin saya capai nanti pada proses coaching, di mana ketika saya mendapatkan kata kunci dari si coaching, maka saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot, yang bertingkat dan berkelanjutan untuk si coaching. Oke. Assalamualaikum Bu Nadia. Waalaikumsalam Bu Sari. Selamat siang, apa kabar Bu Nadia? Selamat siang Bu Sari. Alhamdulillah sehat. Bu Sari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Nadia, sesuai dengan jadi pertemuan hari ini kita ada pertemuan. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita pada sore hari ini Bu Nadia? Begini Bu Sari, Nadia ingin berbagi kesah dengan Bu Sari, berbagi cerita mengenai permasalahan yang Nadia hadapi dalam pembelajaran yang ada di kelas ini. Semua ada keluhan yang Bu Nadia alami saat proses pembelajaran. Iya. Kira-kira apa itu Bu Nadia? Sekarang ini minat belajar siswa di kelas Nadia itu agak menurun Bu Sari. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, mereka itu agak lebih tidak bersemangat dalam belajar, Tidak bersemangat dalam belajar. Kira-kira Bu Nadia tahu tidak apa penyebab mereka malas dalam belajar kelasnya? Setelah Nadia pikir-pikir kembali, sepertinya siswa ini kurang motivasi belajarnya karena mereka
kan sekarang ini di kelas Nadia itu ada kelas digital, jadi mereka menggunakan Chromebook. Jadi penggunaan Chromebooknya ini 1/2 Usari. Jadi karena mereka menggunakan Chromebook yang 1/2 ini, mereka kurang semangat belajar di kelas. Oh, karena penggunaan Chromebook yang bersama sehingga mereka tidak semangat dalam belajar di rumah. Kira-kira ada pembagian jadwal khusus tidak saat memakai Chromebook itu, Nadia? Untuk sekarang saya belum ada bagian jadwal khusus karena kami di sekolah itu kan ada 2 kelas, shift A dan kelas A 5A dan 5B. Jadi kalau seandainya kami bagi shift, takutnya jadwalnya bentrok. Jadi untuk sekarang siswa satu kelas dengan jadwal yang sama menggunakan. Kira-kira nih Bu Nadia, dari 1 sampai 10 tingkat kecemasan Bu Nadia itu ada di tingkat berapa Bu Nadia? Kalau dikaji dan diukur dengan angka, saya kayaknya mencapai angka 8 di sini. Sangat tinggi ya, Bu Nadia. karena separuh dari minat siswa yang ada di kelas itu minat belajarnya itu menurun karena efek penggunaan Chromebook tadi yang 1/2. Mungkin karena mereka ini udah mulai mahir ya misalnya menggunakan Chromebook, jadi ingin mereka itu ketika dapat ilmu langsung menerapkan sendiri di Chromebooknya masing-masing. Oh gitu ya. Kira-kira Bu Nadia punya kelas yang satu kelas rekan kelas yang lain tidak, rekan sejawat? Apakah dia menghadapi, Bu Nadia tahu nggak kalau dia menghadapi hal yang sama dengan Bu Nadia atau bahkan dia tidak mengalami hal yang sama dengan Bu Nadia? Ada Bu Sari, karena kami 2 rombel, jadi ada 5B. Kebetulan rombel B itu dengan Bu Tri juga menggunakan Chromebook. Beliau juga berpendapat yang sama dengan Nadia. Beliau merasakan hal yang sama kalau motivasi belajar siswa di kelasnya itu akhir-akhir ini menurun. Jadi permasalahan yang sama terjadi di dalam 2 kelas ini. Nah, kira-kira kalau Bu Nadia berkolaborasi dengan si ibu yang mengajar di kelas sebelah, kira-kira bisa dilakukan nggak Bu Nadia? Apa nanti akan bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Mungkin ada suatu solusi atau ide yang bisa Nadia atau peluang yang bisa Nadia ambil dengan berkolaborasi dengan Bu Tri di lokal sebelah misalnya. Mungkin kami bisa dengan berbagi membuat materi pembelajaran yang berbasis IT. Contohnya mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan di quizzes, kemudian mungkin membuat materi ajar yang kami share di Chromebook. Jadi kami bisa berkolaborasi, berbagi tugas dalam menyediakan materi sehingga materi yang kami buat dapat mencakup seluruh materi yang menjadi capaian pembelajaran gitu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini tugas kami jadi tidak terlalu berat, bisa saling membantu gitu. Oh, saya sangat senang ini ketika Bu Nadia mengatakan tadi sudah mulai nampak celah ya Bu Nadia, seperti membuat quiz, kemudian membuat materi di share di Chromebook, seperti Bu Nadia sudah mendapat celah. Nah, kira-kira dalam hal ini dengan siapa lagi Bu Nadia bisa berkolaborasi? Apakah dengan training lead, dengan peserta didik itu sendiri, sehingga semangat mereka bisa terpicu Bu Nadia? Kalau Nadia kaji kembali Bu Sari, mungkin Nadia bisa berkolaborasi dengan wali murid ya, dengan kuisis atau Chromebook di WA paguyuban. Jadi wali murid bisa memfasilitasi gadget untuk anak mereka dalam proses pembelajaran. Karena kalau kuisis ini kan ataupun classroom bisa diakses melalui HP atau gadget yang ada di rumah mereka. Atau mungkin ada komputer atau laptop di rumah. Ternyata luar biasa ya kelas digitalnya Bu Nadia sudah bisa merangkum semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kira-kira tingkat ketercapaian seperti apa yang Bu Nadia inginkan setelah berkolaborasi dengan rekan sejawat, wali murid, peserta didik? Seperti apa tingkat ketercapaian yang ingin Bu Nadia capai? Harapan Nadia misalnya dengan adanya kolaborasi dengan Bu Tri yang ada di lokal 5B tadi dan sudah bekerjasama dengan orang tua dalam memfasilitasi
murid untuk menggunakan gadget di rumah. Harapan Nadia motivasi belajar siswa itu dapat meningkat kembali Bu Sari. Karena masalahnya di sini kan motivasi belajar siswa itu kan berkurang karena mereka ini udah mumpuni rasanya ilmunya, udah mahir, ingin menerapkan langsung ilmu yang mereka dapatkan di kelompok masing-masing. Karena keterbatasan kelompok, jadi mereka tidak bisa langsung menerapkan. Jadi ketika mereka bisa menerapkannya di rumah bersama orang tua di gadget masing-masing, motivasi belajarnya akan kembali dan semangat belajarnya akan kembali tinggi Bu Sari. Jadi estafet juga mungkin ke hasil belajar siswa yang meningkat. Wah, hebat keren Bu Nadia ya. Jadi tidak hanya terbatas waktu di sekolah, di rumah pun bisa, sehingga peserta didik pun keterbatasan di sekolah bisa ditutupi dengan ketersediaannya di rumah. Iya. Hebat Bu Nadia ini, hebat keren. Kira-kira ini dalam target jangka waktu pendek atau panjang ke depannya Bu Nadia? Kalau bisa secepatnya Bu Sari, karena kan sebentar lagi juga pelaksanaan ujian akhir semester. Oh iya. Jadi kalau bisa gambaran soal MIT bisa Nadia kirim di Quizzes, anak-anak bisa mengerjakannya di rumah Kira-kira dalam pelaksanaan rencana-rencana Bu Nadia ini, Bu Nadia ada hambatan nggak untuk kedepannya? Kalau untuk Nadia pribadi, hambatan mungkin mungkin Bu Sari, karena tadi sudah berkolaborasi dengan Putri dalam menyiapkan materi dan quizzes. Cuman mungkin kendala di lapangan itu kan siswa ini tidak seluruhnya memiliki fasilitas yang memadai. Contohnya mungkin gadgetnya ada, tapi tidak semua orang tua siswa memiliki perlengkapan. Jadi mungkin hambatan yang seperti itu yang sudah mungkin bisa diatasi oleh minimalisir. Oh, sepertinya Bu Nadia sudah menemukan langkah-langkahnya tadi menyiapkan sejawat, kemudian membuat materi, bekerja sama dengan murid ya Bu Nadia ya, kemudian sudah memiliki tadi ada kaji pendek, kemudian sudah meminimalisir hambatan yang akan terjadi. Saya tidak sabar Bu Nadia dengan hasil yang Bu Nadia inginkan. Semoga motivasi siswa semakin tumbuh, apalagi kita akan melaksanakan ujian semester, anak-anak Bu Nadia sekarang kembali dari kelas digitalnya Bu Nadia. Iya, mudah-mudahan Bu Sari semoga target pencapaian proses pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal. Alhamdulillah ya Bu Nadia ya, sepertinya Bu Nadia sudah mendapatkan solusinya, langkah-langkahnya. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Nadia setelah bercerita atau berbagi dengan saya tadi? Alhamdulillah sangat menenangkan hati Bu Sari, juga membuka wawasan Nadia untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang Nadia hadapi. Bu Sari membimbing Nadia dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun Nadia untuk mencari solusi permasalahan Nadia sendiri, dan Nadia merasa tidak ada digurui, dan Bu Sari memang tidak menggurui. Alhamdulillah, saya juga merasa senang Bu Nadia, tidak sabar menerima kabar baik dari Bu Nadia, dan sebaiknya kita bertemu lagi mungkin di lain waktu dengan berbagi pengalaman bercerita yang lain Bu Nadia ya. Terima kasih banyak Bu Nadia, untuk sampai sore ini sekian saja. Assalamualaikum Bu Nadia. Terima kasih kembali Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Sari udah sukses melakukan coaching pada coachingnya pada hari ini. Alhamdulillah Bu Yuni. Bagaimana perasaannya Bu Sari? Saya merasa lega Bu Yuni, dan merasa senang juga karena proses coaching tadi sudah rasanya sudah mulai berjalan baik dengan coach saya tadi. Oke. Kemudian kira-kira apa yang membuat Bu Sari menilai seperti itu? Saya merasa kenapa bisa menilai saya merasa lega karena kalau saya lihat dari jawaban dari coach saya terbuka gitu. Selain terbuka juga dia juga mengalir, menceritakan langkah-langkah yang akan dia sampaikan. Dari awal menceritakan permasalahannya, kemudian langkah-langkah apa yang ingin ditemukannya. Sepertinya kalau saya melihat video dia, coach saya sudah mulai mengalir dengan sendirinya begitu. Berarti berdasarkan apa yang kita bicarakan tadi ya, karena harapan Bu Sari tadi adalah coachingnya merasa lega, kemudian coachingnya terbuka dan mengalir ya dalam proses coach
coachingnya berarti udah tercapai ya Bu Sari ya? Menurut saya. Kan tadi kita ada berbicara tentang apa yang kita amati, yang ingin diobservasi ya Bu Sari ya. Bolehkah kira-kira saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh sekali, silakan. Dari pengamatan saya tadi luar biasa Bu Sari udah bisa membuat coachingnya bercerita mengalir gitu ya, terbuka, mau menyampaikan apa yang dia rasa, kemudian sampai akhirnya dia merasakan kelegaan dari apa permasalahan yang dihadapinya. Artinya coachingnya menemukan solusi terhadap permasalahannya, begitu ya Bu Sari ya? Betul Bu Yuli. Kira-kira nih berdasarkan yang saya sampaikan itu bagaimana pendapat Ibu Sari mendengarnya? Sepertinya apa yang Bu Yuli amati dari saya sebagai coach tadi sepertinya tidak jauh berbeda penilaian saya terhadap diri saya. Seperti yang tadi saya inginkan kepada Bu Yuli, saya ingin meningkatkan kemampuan saya mengenali pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika coach saya sudah mengeluarkan kata kuncinya, saya berusaha memegang kata kunci itu dan mengajukan pertanyaan yang lebih ke atas lagi untuk mencari solusi, agar coaching mencari solusi dari permasalahannya. Oke, sip, benar. Luar biasa sekali nih Bu Sari. Namun mbak kata pepatah orang Minang nih Bu Sari, tak ada di tak letak, gitu ya Bu Sari ya. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin karena tadi kan ada yang kita kembangkan ya Bu Sari. Ya betul Bu Yuli. Jadi kalau kita membicarakan yang agak mungkin yang harus kita perbaiki, boleh kira-kira Bu Sari? Boleh. Saya sangat senang itu. Jadi sebenarnya tadi Bu Sari udah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam menuntun coachingnya. Namun ada beberapa hal ini yang menjadi catatan saya di sini pas mengajukan pertanyaan. Kan kita coaching nih ya, berharap bahwa solusinya berasal dari kita sebagai coach kita berharap solusinya dari coaching. Di sini tadi saya mendengar bahwa dalam memberikan pertanyaan Bu Sari tadi memberikan clue seperti apakah Bu Nadia misalkan orang tua tadi seperti itu ya, solusinya kolaborasi dengan orang tua seperti itu ada tadi ya Bu Sari. Kemudian ada juga tadi apakah inginnya dilakukan jangka panjang dan jangka pendek, itu tadi yang disebutkan ya Bu Sari ya. Di sini salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam kompetensi coaching itu adalah memberikan pertanyaan terbuka. Oh iya. Jadi kalau Bu Sari sudah memberikan clue-nya bahwa apa istilahnya tadi ada orang tua panjang dan pendek, berarti sebenarnya Bu Sari menjadikan pertanyaan itu menjadi pertanyaan tertutup. Oh, betul sekali. Jadi mungkin itu barangkali yang perlu kita perbaiki untuk proses coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Yuli. Bagaimana kira-kira menurut Bu Sari terhadap yang saya amati tersebut? Iya Bu Yuli, saya sangat senang dengan hasil amatan pengamatan yang Bu Yuli lakukan. Jadi itu juga menjadi perbaikan untuk saya. Jadi perbaikan itu ketika kita memberikan pertanyaan, berilah pertanyaan yang terbuka. Sehingga tidak ada pilihan bagi coach ketika menjawab. Mereka menjawab sesuai dengan yang mereka butuhkan. Benar, sesuai dengan isi kepala mereka. Gitu ya Bu Sari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini bernilai ibadah Bu Sari dan memiliki dasar untuk perkembangan yang lebih baik. Terima kasih banyak Bu Yuli atas waktu yang sudah disediakan pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Dan kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.